Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita agar firman Tuhan menjiwai kita dalam seluruh perjuangan hidup kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya untuk mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang-orang dari semua kota di tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar setelah murid-muridnya melakukan tugas perutusan mereka menceritakan segala sesuatu kepada Yesus. Lalu Yesus mengatakan, "Mari kita pergi ke tempat yang sepi agar kita bisa beristirahat." Pertanyaannya, kenapa harus pergi ke tempat yang sepi? Kenapa harus beristirahat? Dalam permenungan saya, orang beristirahat karena orang bukan Superman. Orang perlu mengumpulkan tenaga yang baru agar ia dapat melayani orang lain dengan segenap hati, bukan dengan bersungut-sungut. Orang harus mengisi kekuatannya dengan beristirahat agar dia menjadi pribadi yang powerful untuk tetap setia melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. Maka dari itu, Yesus mengajak mereka untuk beristirahat. Hal yang lain adalah di tempat yang sepi. Kenapa di tempat yang sepi? Dalam permenungan saya, di tempat yang sepi, orang bergumul dengan dirinya sendiri. Orang merenung, orang masuk dalam dirinya sendiri. Apa yang sudah saya buat? Apakah saya melakukan tugas perutusan itu dengan segenap hati? Ataukah dengan bersungut-sungut? Ataukah tugas perutusan saya itu untuk membuat saya semakin terkenal atau untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Di tempat yang sepi pula, orang menimba kekuatan baru yang berasal dari Tuhan sendiri. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua bekerja. Anda bekerja, saya juga bekerja. Kita capek mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi firman Tuhan hari ini juga mengajak kita, di balik semua kesibukan itu, kita perlu beristirahat karena kita bukan Superman. Kita perlu beristirahat agar kita punya kekuatan yang baru. Kita perlu beristirahat agar kesehatan kita pulih. Dan di balik semua kesibukan itu, kita perlu memberi waktu untuk diri kita dan terutama untuk Tuhan di tempat yang sepi. Kadang ketika kita beristirahat, kita jalan ke mall, kita jalan ke pantai, tempatnya selalu ramai. Tapi coba sekali-kali
Di balik semua pergumulan, di balik semua kerja keras yang Anda lakukan, carilah tempat-tempat yang sepi. Lalu renungkan bagaimana karya penyelenggaraan ilahi terjadi atas hidup Anda. Bagaimana karya Tuhan, belas kasih Tuhan memberikan Anda sampai hari ini kesehatan. Sekalipun COVID ini tetap berlangsung. Banyak orang yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit. Maka kita masih diberikan kesempatan untuk juga merenungkan akan belas kasih Tuhan sambil mendoakan orang-orang yang perlu kita doakan dalam kehidupan kita. Tentunya di tempat yang sepi. Di tempat yang sepi, orang melihat dirinya, memberi ruang bagi Tuhan untuk menguasai hidupnya, lalu belajar dari sang guru. Ternyata sang guru selalu pergi ke tempat yang sepi. Dia meminta kekuatan yang baru, agar dengan kekuatan yang baru ia lanjutkan tugas perutusannya. Di tempat yang sepi, dia mengisi kekuatan yang berasal dari Bapa di surga. Lalu di tempat yang sepi, orang bisa merenung. Sungguh luar biasa. Ketika murid-murid itu di tempat sepi, mereka pasti merenung. Aduh, guru saya bisa melakukan hal yang baik. Guru saya selalu melayani orang. Guru saya selalu memaafkan orang. Saya harus melakukan hal demikian dalam kehidupan saya. Tentunya permenungan itu juga terjadi di tempat yang sepi. Kemudian ketika mereka menuju ke tempat yang sepi, orang-orang berbondong-bondong mengikuti mereka. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, maka dia mengajar mereka tentang banyak sekali hal. Semakin banyak orang mendekatkan diri dengan Tuhan, hatinya semakin diasah. Harusnya kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin membiarkan Tuhan menguasai hati kita. Kita harus berbela rasa dengan orang lain, penderitaan dan kesulitan orang lain, bukan duduk-duduk santai. Bukan hanya mementingkan diri sendiri, yang penting saya selamat, yang penting saya bisa makan, yang penting saya puas, tanpa memperhatikan kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita asah hati kita, supaya hati kita juga penuh dengan hati yang berbelas kasih terhadap orang-orang. Istri terhadap suami, suami terhadap istri, anak-anak terhadap orang tua terhadap anak-anak, atau kalian sekeluarga terhadap karyawan-karyawati yang ada di rumahmu. Kita saling berbelas kasih, saling memperhatikan, tidak egois. Nah, ini tugas panggilan dan perutusan kita. Maka mari kita perlu beristirahat dalam hidup. Setelah bekerja keras, beristirahatlah. Timbah kekuatan baru dari Tuhan di tempat yang sepi. Lalu apa yang Anda rasakan di tempat yang sepi itu ketika hati Anda dijamah oleh Tuhan? Semoga hati Anda juga berbelas kasih bagi semua orang yang ada di sekitar Anda. Percaya Bapak Ibu. Dia punya hati yang maha rahim. Dia punya hati yang berbelas kasih juga bagi Anda dan saya dan bagi semua orang. Maka Tuhan tahu apa yang Anda alami hari ini. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi sakit dan penyakitmu. Tuhan tahu apa yang menjadi ketakutanmu. Ikutilah dia terus. Seperti orang-orang dalam bacaan hari ini, mereka terus mengikuti Yesus. Mereka terus haus dan lapar akan firman-Nya. Karena dari firman-Nya lah mereka diteguhkan imannya, bahwa mereka tidak berjalan sendiri. Sudahkah Anda membaca firman Tuhan hari ini? Semoga firman Tuhan membantu kita semakin mengenali Yesus dan melakukan tugas yang Yesus percayakan kepada kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita diteguhkan iman kita untuk belajar dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, jangan terus hanya bekerja, tapi perlu beristirahat. Kita semua butuh uang, tapi kita juga perlu beristirahat. Yang kedua, carilah tempat yang sepi untuk memberi makan jiwamu. Supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Bapa kita bagi kita masing-masing dalam tugas perutusan kita. Di tempat yang sepi, kita akan menyusun rencana-rencana dalam tugas pelayanan kita selanjutnya. Dan kita membiarkan Tuhan menguasai hidup kita. Lalu, kita juga harus terus setia mengikuti Dia. Kita harus mengikuti Dia. Karena dengan mengikuti Dia, kita akan mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Nya.
Dan dari kehendak itulah kita mewartakan karya besar Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas setiap rahmat dan berkat yang boleh kami alami, khususnya rahmat kehidupan dan kesehatan detik ini. Ampunilah semua dosa-dosa yang telah kami lakukan. Terima kasih juga Tuhan karena Engkau mengingatkan kami untuk beristirahat dan pergi ke tempat yang sepi untuk menimbah kekuatan yang baru yang berasal daripadamu. Berkatilah orang-orang sakit, apapun bentuk penyakit mereka Tuhan, Kau jamah mereka agar mereka disembuhkan. Bagi orang-orang yang meninggal hari ini, Kau ampuni dosa-dosanya dan Kau berikan mereka kebahagiaan di surga. Tuhan, ajarilah kami untuk terus mencari Engkau dan mendengarkan Engkau serta melaksanakan kehendak-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.